Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah kuat dalam menghadapi segala situasi dan tidak pernah tawar hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai hal, dalam semua aspek kehidupan kita akan ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting sekali dalam kita menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara, adalah kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena segala masalah bisa diselesaikan, segala persoalan bisa diselesaikan, segala tantangan bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita kuat atau tidak? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan kalah duluan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara bisa melihat dalam perjalanan kehidupan saudara, kalau saudara kuat menghadapi masalah itu, maka pada akhirnya masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dalam banyak aspek kehidupan kita perlu kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bahkan kalau kita kuat menghadapi masalah dan menghadapinya dengan benar, selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat. Masalah itu bisa menjadi batu loncatan menuju satu keberhasilan yang lebih besar. Itu sebabnya di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan mengubah masalah menjadi mujizat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara akan gampang memahaminya.
Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dia tegaskan satu hal di ayat 16 kalimat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus mau menegaskan kepada umat Tuhan bagaimana supaya kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi penderitaan, dan dia beri contoh hidupnya sendiri di mana dalam menghadapi berbagai tantangan dia tidak mengalami tawar hati, dia tidak lemah, dia tidak kalah oleh karena masalah dan tantangan yang dia hadapi. Kalau kita belajar saudara, maka kita akan melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Ada berbagai pergumulan. Dia berkata bahwa seringkali dia dianiaya, seringkali dia kelaparan, seringkali juga dia mengalami kekurangan. Bagi dia tidak asing apa itu kekurangan, karena seringkali dia alami itu. Bahaya maut, dia menegaskan bahwa berkali-kali dia menghadapi bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu, hal yang dia tegaskan di sini saudara adalah sebab itu kami tidak tawar hati. Yang luar biasa adalah sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, dia tidak tawar hati. Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan. Dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu pun ada tantangan. Padahal yang dikerjakan adalah hal yang baik. Yang dikerjakan adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi itu pun begitu banyak tantangan. Jadi wajar kalau dalam semua aspek kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Sangat wajar saudara. Karena hal yang baik pun dikerjakan, tetap ada saja tantangan, tetap ada saja masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Paulus itu masalah yang sangat besar seringkali. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam menghadapi semuanya itu dia tidak tawar hati. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, adakah saudara sedang memikul persoalan, beban berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, penyakit, masalah di tengah-tengah pekerjaan, dalam bisnis, ekonomi saudara hancur mungkin dalam kondisi ini, masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah saat ini bahkan mungkin masalah itu bertubi-tubi saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, saudara harus kuat. Jangan pernah kalah oleh karena masalah, persoalan dan tantangan hidup. Kalau saudara kalah maka tidak ada harapan. Tetapi selalu saja ada harapan kalau saudara kuat. Kalau saudara menyerah, ya saudara sudah kalah dan tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tetap kuat, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun masalah saudara diselesaikan hari ini, dengar saudara, masalah itu bisa diubah, masalah itu bisa diselesaikan, bahkan masalah itu bisa menjadi mujizat. Sekali lagi,
Yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara kuat atau tidak. Nah, kalau Paulus berkata di sini dalam semua masalah tantangan yang dia hadapi, dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita belajar bagaimana sehingga Paulus tidak tawar hati, tidak lelah, tidak lemah, tidak kalah terhadap tantangan yang berat yang dia hadapi. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak tawar hati menghadapi segala tantangan? Ada 3 hal yang akan kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, ayat 16 tadi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menjadi sebab dia tidak tawar hati? Selanjutnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa sekalipun manusia lahiriah, tubuhnya semakin merosot, umur bertambah, kelelahan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa, saudara? Karena manusia batiniahnya, kerohaniannya, spiritualisnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kerohaniannya dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dia tetap kuat sekalipun tubuh sudah menjadi lemah, tapi kekuatannya tidak pernah lemah. Kenapa, saudara? Karena dari sehari ke sehari imannya, kerohaniannya dibaharui. Setiap hari dia disiplin untuk membaharui iman kerohaniannya. Tidak disebutkan, saudara, apa yang dia lakukan untuk membaharui kerohaniannya, tapi hal yang dia tegaskan bahwa setiap hari dia membaharui kerohaniannya. Demikian juga hari ini saya akan menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara kuat, seberapapun umur saudara, saudara tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, maka alamilah pembaharuan rohani setiap hari. Alamilah pembaharuan iman setiap hari. Manusia batiniah setiap hari dibaharui. Itulah tujuan channel ini dibuat, saudara, untuk membaharui iman anak-anak Tuhan setiap pagi. Ada channel yang lain, yaitu channel audio Alkitab, di mana itu adalah channel untuk renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam, dan saudara akan mengalami pembaharuan rohani juga di sana. Jadi kalau setiap hari, saudara, pagi sore, saudara merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian saudara akan dibaharui setiap hari. Saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, sehingga masalah, persoalan sanggup saudara kalahkan, sanggup saudara hadapi, sanggup saudara selesaikan. Bahkan, saudara, ada channel yang lain, renungan yang lain, di mana saya membuat ayat-ayat emas, satu topik, ayat emas tentang satu topik dalam satu video. Saudara juga bisa belajar dari sana. Iman saudara bisa dikuatkan di sana. Searching aja channel ayat emas, saudara akan menemukan. Artinya, saudara bisa menemukan channel-channel yang akan membangkitkan iman saudara setiap hari. Iman saudara dibaharui setiap hari. Itu sebabnya saat ini saya mau mendorong setiap saudara, disiplinlah untuk membangkitkan, membaharui iman saudara setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Lakukan, kerjakan hal-hal yang akan membangkitkan iman kerohanian saudara setiap hari, yang akan membaharui iman kerohanian saudara setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal kedua yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan adalah bahwa ada satu pemahaman dalam dirinya, ada satu hal yang dia pahami, dan itulah kebenaran, di mana penderitaan yang dia hadapi
dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di kekekalan. Itu akan mengerjakan satu mahkota kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi saudara, dalam penderitaan yang dia alami, penderitaan itu, tantangan itu dia hadapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semuanya itu akan berbuahkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan nanti. Nah, pertanyaannya hari ini, masalah persoalan yang saudara hadapi, apakah itu masalah dan persoalan ketika saudara menjalani kebenaran di dalam Tuhan, atau masalah karena kesalahan-kesalahan saudara sendiri? Karena saudara melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Biarlah segala tantangan yang kita hadapi semuanya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka segala tantangan yang kita hadapi, sekalipun berat kita menghadapinya, itu akan mengerjakan mahkota kemuliaan jika kita hadapi semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap hadapi, tetap jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya sekalipun mungkin saudara harus menderita, sekalipun begitu berat, semuanya itu akan berbuahkan mahkota yang mulia di kekekalan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal ketiga, cara pandang yang dibangun oleh Paulus adalah bahwa yang ada sekarang ini sifatnya sementara. Dan semuanya akan lenyap. Tetapi apa yang belum kelihatan, yaitu kekekalan, sorga yang mulia, upah yang besar di sana, mahkota, kemuliaan, itu adalah hal yang nyata dan bersifat kekal, kata Paulus. Dan dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi dia memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi hal yang dia bangun juga dalam dirinya, dia fokus kepada kekekalan. Supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak menyerah menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, saudara. Fokuslah kepada kekekalan, bahwa di sana saudara akan menerima upah ketika saudara hadapi semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa di sana ada upah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi saudara ketika saudara hadapi segala tantangan, persoalan di dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan ini, di mana dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita, ada mungkin banyak tantangan, bahkan saat ini mungkin ada persoalan, tantangan yang berat yang saudara hadapi dalam berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi dengar, yang paling penting di sana adalah kita kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Kita akan sanggup menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya kita kuat? Kita belajar dari Paulus, di mana sekalipun begitu besar tantangan yang dia hadapi, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Setiap hari dia baharui kerohaniannya. Lalu yang kedua, kenapa, saudara? Karena dia menyadarkan dirinya bahwa penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang kekal di sorga nanti. Lalu kemudian dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia tidak fokus kepada dunia dan perkara-perkara dunia. Puji Tuhan, saudara, demikian juga dalam hidup kita. Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan persoalan hidup kita, maka yang pertama, baharui kerohanian saudara. Yang kedua, pahamilah bahwa hari ini sekalipun saudara menderita, namun saudara tetap hadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan, dan kemudian saudara akan menerima upah atas kekuatan saudara, atas kesetiaan, ketekunan saudara menghadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian fokuslah kepada kekekalan itu. Jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang, karena yang kelihatan sementara dan akan lenyap dengan seketika kelak. Tetapi kekekalan itu akan kita, di kekekalan kita akan terima mahkota yang mulia. Fokuslah kepada kekekalan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga pagi hari ini iman saudara berkobar, semangat saudara berkobar dalam menjalankan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan tawar hati. Apapun yang saudara hadapi hari ini, terapkan firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan.
Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya. Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat. Berkati mereka semua di masa pandemi ini. Mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka. Biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka.
Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.